Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai ideologi liberalisme di negara Jepang. Mulai dari seperti apa latar belakang dari ideologi tersebut, bagaimana sejarah ideologi tersebut, seperti apa penerapan ideologi tersebut di negara Jepang, apa kelebihan dan kekurangan ideologi tersebut, perbandingan ideologi tersebut dengan ideologi Pancasila, dan apakah ideologi liberalisme ini dapat diterapkan di negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Siva Nabila dengan NIM 230810102001. Saya Febrianti Athari Bastaumi dengan NIM 2208 Nama saya Siti Aminah Zaratun Nadia dengan NIM 230810112005. Saya Cikwi Tita Rahmania Ras Iluna dengan NIM 2208031046061. Saya Nova Kurniava Yandari dengan NIM 230810102004. Ada banyak ideologi yang tercipta di dunia, khususnya dalam hubungan internasional. Salah satunya adalah ideologi liberalisme, yang terkenal sebagai ideologi yang memberi kebebasan berpendapat, kebebasan memilih kehidupan individu, dan transparansi pemerintahan yang terkesan tidak mengekang. Liberalisme merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Artinya, paham liberalisme adalah sebuah paham yang menuntut kebebasan individu untuk kemerdekaan pribadi, kebebasan tempat tinggal, hak menentang penindasan, hingga hak perlindungan pribadi serta hak milik. Negara liberal adalah negara yang menganut ideologi liberalisme dalam arti positif dan arti negatif. Dalam arti positif, negara liberalisme adalah negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan batiniah setiap warga negaranya dan menolak segala bentuk pembatasan. Sedangkan dalam artian negatif, negara liberalisme adalah negara yang mengajarkan sikap tiap orang untuk berbuat semaunya tanpa aturan norma yang berlaku di masyarakat. Pada umumnya, negara-negara yang berideologi terbuka atau ideologi liberalisme ini merupakan negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belanda, Inggris, dan beberapa negara di Eropa Barat. Sejarah liberalisme di Jepang dilatar belakangi oleh jengahnya masyarakat terhadap kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan para pemimpin negara. Liberalisme menjadi salah satu ideologi politik yang paling berpengaruh di dunia dan terus berkembang hingga saat ini. Ideologi liberalisme di Jepang berawal dari Partai Liberal Gyuto yang dibentuk pada tahun 1945. Partai ini merupakan salah satu dari dua partai yang merger untuk membentuk Partai Demokrat Liberal Jiminto pada tahun 1955. Partai Demokrat Liberal adalah partai tenda besar berideologi konservatif yang juga dideskripsikan sebagai partai berporos kanan tengah. Partai Demokrat Liberal Jepang mengambil peran penting dalam perkembangan sistem politik dan ekonomi di Jepang. Jepang adalah negara di benua Asia yang menganut paham liberalisme yang ditandai dengan penggunaan sistem pemerintahan parlementer. Perwujudan liberalisme Jepang diperkuat dengan adanya Partai Demokrasi Liberal atau yang disingkat dengan LDP yang menguasai parlemen Jepang sejak tahun 1955 hingga saat ini. Parlemen atau Kokai di Jepang terbagi menjadi dua, yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, yang dipilih secara langsung dalam pemilu dengan sistem paralel. Kokai adalah lembaga kekuasaan tertinggi yang punya kuasa untuk membuat peraturan perundang-undangan. LDP Jepang ini mendorong konsep liberalisme dalam pendekatan kebijakan luar negeri, yang terlihat pada fokusnya untuk memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat, meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, dan juga meningkatkan diplomasi ekonomi. Partai ini juga mengembangkan ideologi liberalisme dalam pendekatan kepada ekonomi, yang diterapkan dalam sistem ekonomi Jepang yang dikenal sebagai kapitalisme terpimpin oleh negara atau state with capitalist. Pada umumnya, ideologi liberalisme ini di Jepang terdapat dalam bentuk partai politik yang memiliki kekuasaan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, sistem politik yang memiliki elemen liberalisme, dan media yang memiliki kebebasan pers yang tinggi. Kelebihan ideologi liberal di negara Jepang yaitu dengan adanya hukum tertinggi negara liberal, yakni dengan menghargai hak-hak kebebasan serta persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum, maka pemerintah Jepang sangat menghargai kebebasan rakyatnya dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh karena itu, Jepang menerapkan undang-undang anti monopoli yang berhasil diterapkan dengan baik kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat Jepang minim akan terpikir untuk melakukan sebuah korupsi dan akan fokus dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Dalam kegiatan perekonomian di Jepang, sistem ekonomi memiliki persaingan yang sangat ketat. Persaingan yang sangat ketat tersebut yang mampu mendorong kemajuan negara Jepang dari berbagai aspek, sehingga Jepang dapat menjadi negara yang inovatif dan negara maju. Adapun kekurangan ideologi liberal di negara Jepang,
yaitu akibat dari persaingan yang sangat ketat tersebut membuat masyarakat Jepang sangat ambisius dan terlalu terobsesi dengan pekerjaan atau karir mereka di masa kini dan masa depan. Hal ini menyebabkan masyarakat Jepang tidak tertarik dengan sebuah pernikahan atau berkeluarga karena mayoritas dari mereka menganggap sebuah pernikahan adalah beban yang akan menghambat pekerjaan atau karir mereka di masa depan. Oleh sebab itu, populasi masyarakat Jepang menurun. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila terdiri dari 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan liberalisme dan ideologi Pancasila tersebut dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dalam aspek hukum. Pancasila menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sedangkan liberalisme menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individu. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, ideologi Pancasila dalam negara Indonesia memiliki peran untuk mengatur perekonomian agar tidak terjadi monopoli dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat. Sedangkan liberalisme memiliki peran yang kecil dalam perekonomian, dan swastalah yang mendominasi perekonomian. Yang ketiga, dalam aspek agama. Pancasila menjamin kebebasan beragama, tetapi agama juga harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan, dalam liberalisme, berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, dan setiap individu bebas memilih agama atau tidak beragama. Liberalisme dapat diterapkan di Indonesia, seperti yang telah dilakukan pada era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, penerapan liberalisme di Indonesia tidak selalu berhasil, bagaimana yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru, di mana ideologi liberalisme dianggap tidak cocok di Indonesia. Liberalisme menyebabkan kebebasan yang diberikan sebagai individu yang bebas, yang membiarkan manusia akan begitu saja membuat peraturan akan memangsa manusia yang lemah. Selain itu, penerapan liberalisme di Indonesia tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika.